Halo semuanya, aku Theo. Dan aku Wilbert. Welcome to Binus Alam Sutra. Pada kesempatan kali ini, kami mau ngajak kalian keliling kampus, melihat ada apa aja lab yang ada di sini. Udah dateng. Welcome to Lab Chemistry. Lab ini digunakan untuk praktikum dan penelitian mahasiswa yang menggunakan bahan kimia, serta uji kandungan kimia pada bahan pangan. Lab ini dilengkapi dengan 2 ruang instrumen atau peralatan yang mendukung berbagai analisa kimia yang digunakan oleh mahasiswa food technology dan bioteknologi. Selamat datang di Lab Biologi. Lab ini digunakan untuk jurusan Food Technology and Biotechnology untuk praktikum Microbiology and Biology. Terdapat glassware yang mirip digunakan di Lab Chemistry. Ada juga inkubator untuk menumbuhkan mikroorganisme. Dan gak ketinggalan, mikroskop untuk analisa biologi dan mikrobiologi. Halo semuanya, silakan masuk ke Lab Food Processing. Jadi lab ini umum digunakan oleh mahasiswa foodtech dan biotech. Jadi biasanya di lab ini mereka akan melakukan pengembangan produk dan pembuatan produk sebelum melakukan analisa mikrobiologi maupun kimia. Selain itu ada juga alat yang digunakan dalam produksi skala mini pabrik, yaitu pilot plant atau spray dryer. Halo semua, lab ini adalah Lab Physics and Biotechnology. Lab ini digunakan oleh mahasiswa foodtech untuk praktikum fisika dasar dan mahasiswa biotek untuk analisa dan praktikum sel and molekular. Ini adalah ruang steril untuk mengerjakan preparasi sampel. Sebelum masuk ke sini, kita harus mengganti alas kaki terlebih dahulu. Pengerjaan preparasi sampel membutuhkan lingkungan yang steril. Selain itu, terdapat juga ruang kultur untuk mengembangkan kultur tumbuhan. Halo semuanya, selamat datang di Lab Food Sensory. Lab ini merupakan lab yang digunakan oleh mahasiswa food teknologi untuk menguji mutu produk secara sensori. Lab ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, fokus discussion group room. Biasa ruangan ini dipakai untuk perkuliahan teori. Kedua, preparation room. Ruangan ini digunakan untuk mempersiapkan sampel produk pangan yang nantinya akan dinilai oleh panelis. Dan yang terakhir, booth area. Ruangan ini terdapat booth yang didesain secara individu agar panelis tidak terganggu dengan kondisi sekitar sehingga menghindari bias saat melakukan uji sensori terhadap rasa, tekstur, dan aroma. Akhirnya kita udah selesai nih menjajal lab foodtech dan biotech. Next kemana nih? Kita ke lab software yuk. Yuk. Nah, buat lab software di sini kita ada dari lantai 13 sampai 17 dan kita ada 3 macam lab. Ada lab reguler, lab iMac, dan juga ada creative lab. Yuk kita lihat satu persatu labnya. Yuk. Nah, sekarang kita udah di lantai 17, lebih tepatnya di ruang A1705, yaitu lab komputer reguler. Nah, lab ini itu biasanya digunakan untuk perkuliahan yang memang membutuhkan penggunaan komputer secara langsung. Setiap komputer dilengkapi dengan software yang relevan dengan mata kuliah, seperti pemrograman, desain grafis, analisis data, dan simulasi. Tersedia juga proyektor dan koneksi internet untuk mendukung perkuliahan, serta pengalaman belajar yang praktis bagi mahasiswa. Selain di ruang A1705, lab komputer reguler juga terdapat di Nah, sekarang kita ada di 17.1, yaitu Creative Lab loh. Nah, kalau teman-teman bisa lihat juga, ini memang layout di lab ini tuh dirancang sedemikian rupa
hingga nantinya proses pembelajaran itu bisa berjalan secara lebih interaktif. Creative Lab juga terdapat di ruangan A1403, A1503, dan A1703. Nah, sekarang kita udah ada di ruang A1605, yaitu Lab iMac. Nah, di Lab Mac ini itu biasanya digunakan buat jurusan-jurusan yang memang membutuhkan visual grafis yang tinggi. Contohnya ada jurusan animasi, ada juga new media, dan juga ada jurusan film. Dilengkapi dengan iMac dan software seperti Adobe, Unity, Blender yang dapat menunjang segala kegiatan yang berhubungan dengan desain grafis, pengembangan game, pengeditan video, dan karya kreatif lainnya. Ini adalah Public Relation Lab, biasa digunakan untuk perkuliahan program Markom, Maskom, IBM, dan Business Creation. Nah, di sisi ruangan ini terdapat kaca besar untuk melihat postur tubuh kita di saat kita berlatih untuk berbicara di depan umum. Nah, selain juga kaca itu, di sini teman-teman bisa lihat juga ada 2 sofa besar dan juga ada panggung di sini. Jadi benar-benar bisa merealisasikan sebuah talk show gitu, di mana ada narasumber yang akan berbicara di depan sini. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di Lab MUN atau kepanjangannya Model United Nations Conference. Nah, ruangan ini biasa digunakan untuk perkuliahan ataupun meeting, dan layoutnya ini terinspirasi oleh ruang sidang PBB. Desain ruangan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman interaksi antara mahasiswa dengan dosen, sehingga mahasiswa lebih cepat untuk beradaptasi saat berada di ruang conference sesungguhnya. Sekarang kita lagi ada di lantai berapa, Be? Nah, kita sekarang lagi ada di lantai 2. Yuk, kita lihat-lihat studio desain. Yuk. Halo, selamat datang di studio fotografi. Studio ini digunakan oleh mahasiswa DKV untuk mengerjakan proyek mata kuliah fotografi dan komputer grafik. Selain DKV, mahasiswa dari jurusan lain dan organisasi kemahasiswaan juga boleh menggunakan studio ini. Semua peralatan seperti lighting, kamera, lensa, dan aksesoris lighting sudah tersedia dan dapat digunakan dalam studio. Nah, di sebelah studio fotografi ada studio green screen yang semua ruangannya berwarna hijau. Yuk lihat! Studio ini biasa digunakan oleh mahasiswa animasi untuk proyek mata kuliah visual effects dan komputer grafik. Peralatan seperti lighting, tripod, dan dolly juga sudah tersedia. Halo teman-teman, kita sudah sampai di studio film. Nah, di sini mahasiswa film akan belajar mulai dari pengembangan ide hingga menjadi sebuah karya. Yuk kita lihat ada ruangan apa aja di lab film. Ini adalah pre-production room, di mana mahasiswa dapat menuangkan ide, berdiskusi, dan menyusun rencana produksi. Selanjutnya, workshop room, yang biasa digunakan untuk proses belajar mengajar secara interaktif. Lalu ada editing room, yang digunakan untuk menulis naskah, menyusun anggaran, dan pengeditan hasil syuting film. Terakhir ada studio soundstage, yang digunakan untuk produksi film, dilengkapi dengan peralatan berstandar industri film seperti kamera RED, lighting, drone, dan berbagai macam alat lainnya. Hey, welcome to Fashion Studio. Studio ini biasanya dipakai oleh mahasiswa jurusan fashion untuk mengeksplorasi ide dan keterampilan di bidang tata busana. Studio Fashion ada di ruangan B0104 dan B0503. Di sini mahasiswa akan belajar mulai dari tahap perancangan pola, penjahitan, hingga finishing. Dilengkapi dengan mesin jahit, manekin, serta peralatan pendukung lainnya untuk proses pembuatan karya fashion.
Halo semua, sekarang kita berada di studio printing. Studio ini digunakan oleh mahasiswa jurusan New Media dan Fashion untuk mengerjakan proyek mata kuliah seperti eksperimental print design dan fashion tekstil. Peralatan seperti sablon dan printer ISO sudah tersedia dan dapat digunakan oleh mahasiswa. Sekarang kita berada di studio dubbing. Studio ini dapat digunakan oleh seluruh binusian yang memiliki kebutuhan seperti perekaman suara maupun podcast. Studio ini terdiri 2 ruangan, yaitu ruang kedap di mana dindingnya dilapisi bahan peredam suara sehingga hasil rekaman terdengar bersih, dan ruang operator yang dilengkapi peralatan seperti mixer, speaker, dan komputer untuk mengedit audio. Nah guys, gimana? Tadi seru banget kan ya, kita udah ngeliat banyak banget lab-lab yang ada di BINUS Alam Sutera. Gimana Teh? Wah, seru banget sih. Ruangannya keren-keren dan kita bisa tahu ruangan lab apa aja yang bisa kita pinjam. Nah, buat teman-teman juga yang mau melakukan peminjaman itu bisa melalui website berikut ini. Oke, sekian dari kami, BINUS Alam Sutera. Be creative, be a star. Dadah.